Alkitab mencatat dengan jelas bahwa manusia yang akan ia selamatkan. Iya. Jadi kalau memang manusia akan diselamatkan, maka yang paling pas adalah dia datang sebagai manusia. Kalau Begitu. datang sebagai sebagai katakanlah gajah begitu. Manusia bingung Pak ya, nggak ada bisa ngomong ya. Bukan hanya bingung, artinya nggak level. Nggak Pak. ada. Baik Sobat Podcast, jumpa lagi dengan saya Pato Paulus Purwoto dalam program Ngobrolin Alkitab bersama Tifara. Siang hari ini kita akan berbincang tentang satu tema yang sangat menarik. Yesus, Tuhan kok manusia? Ya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi manusia? Dan siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa, ya, Dr. Yosef Krisanto, Magister Teologi, Direktur Pasca Sarjana dari STT Torsina, Surakarta. Selamat siang Pak Yosef. Selamat siang. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya Pak. Siang hari ini kita ngobrol satu tema klasik tetapi begitu menarik. Ya, Yesus, Tuhan kok manusia. Pak Yosef, pertama kali saya ingin bertanya, banyak tokoh di dunia ini, ya. Tetapi kenapa justru dalam pengamatan saya dan data yang kita miliki itu, nama Yesus itu menjadi nama yang paling kontroversi, yang menjadi perdebatan di sepanjang era, di sepanjang zaman. Bahkan hingga kali ini media-media sosial juga dipenuhi dengan perdebatan kristologi. Mengapa Pak menurut Bapak ini? Ya, justru inilah keunikan dari iman Kristen yang membedakan dari keyakinan yang lain, bahwa iman Kristen mengakui Yesus sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusiawi. Nah, itu yang memang mungkin bagi beberapa orang akan sulit dipahami. Tetapi ada dasarnya. Mengapa kok Yesus yang ilahi sekaligus manusiawi, atau Yesus yang manusiawi sekaligus ilahi? Nah, itu dia Pak. Itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami memang. Ya, manusiawi sekaligus ilahi dan ilahi sekaligus manusiawi. Nah, bagaimana Pak? Kira-kira kalau kita bisa menjelaskan secara sederhana itu tubuh duinatur Kristus itu yang manusiawi dan sekaligus ilahi itu. Ya, jadi begini. Kalau kita berangkat dari kemanusiaan Yesus, memang kita tidak akan sampai kepada keilahiannya. Tapi kalau kita berangkat dari keilahiannya, bahwa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, di sanalah dikatakan Yesus itulah sang Logos, sang Sabda, sang Firman, Firman Allah yang adalah Allah. Dia mengambil rupa manusia, dia menjadi manusia di dalam ayat 14. Dan kita tahu bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa, tidak ada yang tidak bisa bagi dia. Allah yang maha besar, Allah yang maha sanggup. Termasuk ketika dia mengambil rupa manusia, itu adalah salah satu di kesanggupan kemahakuasaan Allah atau omnipoten dari Allah. Maka firman Allah yang menjadi manusia ini, atau Allah yang mengambil memakai tubuh jasmani manusia ini, dikenal manusia sebagai Yesus yang manusiawi. Tapi pada dasarnya dia sendiri adalah ilahi. Kepada jemaat di Filipi, Paulus pernah berkata bahwa Yesus itu memang adalah Allah. Tetapi dalam kesetaraannya dengan Allah ini, dalam ketika dia menjadi manusia, kesetaraan dengan Allah ini tidak dipertahankan. Dia menunjukkan diri sebagai manusia seutuhnya. Dan inilah memang keunikannya, bahwa dia ilahi seutuhnya, karena kejadian Yesus itu bukan dimulai waktu dia lahir. Kejadian Yesus sudah sejak dulu kala, ya, sejak pada mulanya, karena dia adalah Allah. Tetapi dia lahir sebagai manusia, memakai rupa manusia, dikenal oleh manusia sebagai sesama manusia. Nah, inilah
yang bagi beberapa orang hanya melihat Yesus sebatas manusia. Tapi kalau kita melihat Yesus sebelum dia dilahirkan, dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Begitu. Oke. Dengan kata lain berarti mengapa Yesus yang manusia itu dipercaya sebagai ilahi atau Allah? Karena dia telah memiliki keberadaan praeksistensi. Iya, jadi sebelum kelahirannya ke dunia memang dia ilahi. Ilahi. Iya. Ya, dia sudah ada sebelum dia jadi Betul, manusia. ya. Ini keren ini Pak Yosef. Nah, yang jadi pertanyaan lagi Pak Yosef, itu ngapa sih harus jadi manusia? Itu urgensinya apa itu? Kenapa Allah kok malah jadi manusia gitu? Ya, Firman jadi manusia. iya. Justru disinilah yang menjamin keselamatan di dalam iman Kristen. Kenapa? Karena ilahi, Allah dan manusia ini tidak bisa terhubung, ya, karena ada jurang pemisah sejak manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak bisa menghampiri Allah sampai benar-benar ketemu dengan Allah. Dan kalau Allah turun, artinya dia menjumpai manusia, maka manusia juga tidak akan sanggup menerima kehadiran Allah dalam kemahakuasaannya. Maka perlu ada satu pengantara yang mana dia membawa natur Allah sekaligus dia punya natur manusia. Jadi memiliki dua natur supaya manusia yang manusiawi ini dan Allah ya ini bisa terhubung oleh natur yaitu Yesus yang punya dwinatur tadi. Ya, jadi selama tidak ada sosok dwinatur, manusia tidak akan pernah terhubung dengan Allah. Nah ini keren ini Sobat Podcast. Hanya di dalam Yesus lah kemudian manusia bisa terhubung dengan Allah begitu ya. Iya, karena dialah dwinatur. Dwinatur tadi. Iya, dia manusia bisa berkomunikasi dengan dia. Dia ilahi. Memang posisinya dia Allah sehingga dia menghubungkan manusia dengan Allah. Ya. Memang betul juga sih Pak Joseph. Kalau cari mau ketemu Allah tuh kalau Allah tidak berkenan datang dalam pribadi Yesus begitu ya. Ya mesti sulit ketemu ya Pak ya, karena cari alamat pacar aja kata Ayu Ting Ting itu susah ketemu ya, karena kadang-kadang alamatnya alamat palsu gitu kan kata Ayu Ting Ting itu ya. Ya, maka penting sekali. Lalu kira-kira urgensi lainnya apa Pak? Mengapa dia Allah menjadi manusia itu selain keterhubungan tadi? Ya, memang itu kan sudah dalam blueprint Allah. Ya, semenjak manusia dijadikan, bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah punya rencana. Dan Allah dalam kemahatauannya, dia tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa dan butuh juru selamat. Nah, kalau Yesus tidak turun sebagai manusia, dia tidak bisa mati. Sebagai tumbal dosa, sebagai tebusan bagi dosa manusia. Kalau dia hanya ilahi, ya, nggak bisa dia mati. Sebaliknya, kalau dia hanya manusiawi, maka dia mati, nggak bisa bangkit sendiri, nggak bisa bangkit dengan sendirinya, karena dia manusia. Tapi justru karena dia manusiawi dan ilahi, maka dia bisa mati sebagai manusia dan dia juga bangkit. Maka disitulah karya keselamatan Allah diwujudkan melalui kematian kebangkitan Yesus. Keren Pak. Nah, dengan menjadi manusia maka dia bisa menjadi korban ya, penebus dosa tadi. Yang jadi pertanyaan Pak, ngapain sih harus manusia gitu ya? Kenapa korbannya kok enggak seperti perjanjian lama itu kan enak tuh kambing, sapi gitu loh. Kenapa harus manusia itu loh? Ya, karena Alkitab juga mengatakan kalau korban binatang itu terbatas. Dan tentunya yang berdosa kan manusia ya, yang berdosa manusia. Kalau korbannya dengan binatang itu hanya sekali untuk satu dosa. Dan itu besoknya harus mempersembahkan korban lagi. Mempersembahkan korban lagi itu ditulis dalam surat Ibrani. Nah, tetapi dengan kematian Yesus, maka dia menjadi korban yang sempurna. Sekali untuk selamanya bagi siapa yang menerima dia. Mantap. Maka Yesus Tuhan yang sekaligus manusia tadi bisa menjadi korban yang sempurna. Ya, karena dia sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya. Korbannya ya dia sendiri yang dia bawa masuk sebagai imam besar. Darahnya itu ya kalau kita lihat di pola perjanjian lama, itu kan setiap kali imam besar mengorbankan lembu atau binatang, darahnya itu dibawa. Tapi kali ini Yesus dikatakan dia imam besar yang membawa korban yaitu dirinya sendiri, sehingga manusia
boleh ditebus oleh pengorbanannya itu. Gini Pak Joseph, mohon maaf kadang-kadang ada pertanyaan yang agak liar tuh dari orang dari ya ada jemaat atau kaum awam atau orang yang belum ngerti gitu. Pada waktu Yesus wafat, Yesus kan dia manusia. Tadi Bapak bilang perlu menjadi manusia supaya bisa wafat menjadi korban. Tetapi dia ilahi. Pada waktu wafat itu kira-kira Yesus yang ilahi itu kemana Pak? Ya begini nih Pak. Konsep mati bagi manusia, ya kalau kita menghormati kita katakan wafat. Konsep mati, saya katakan mati gitu saja ya supaya mati, ini ya. umum begitu. Ya. Konsep mati bagi manusia adalah terpisahnya tubuh dengan jiwa dan rohnya. Jiwa dan roh, ya. Ya, itu bagi manusia. Ya. Tetapi kita tahu bahwa Yesus yang ilahi ini ya bukan mati dalam secara umum manusia. Manusia kan terpisah tubuh dan jiwa rohnya. Ya. Nah, secara manusiawi tubuhnya Yesus itu mati, dikuburkan di dalam kubur yang disediakan oleh Yusuf Arimatia. Ya. Tetapi roh jiwanya tetap hidup, ya kan, tetap ada. Dan ada. inilah yang dikatakan dalam Alkitab, dia turun ke dalam kerajaan maut, dia mendeklarasikan kemenangannya, dia merebut kunci maut, dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Ya. Jadi perlu dikatakan secara fisik memang dia mati. Tetapi roh Yesus yang ilahi itu tetap ada. Iya. Tentu keberadaannya ya susah dilihat karena roh itu tidak bisa dilihat dengan mata yang kasar begitu. Karena di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan di dalam dia ada hidup. Nah, jadi sekalipun terpisah dengan jasadnya dan jasadnya mati ya, istilahnya jasad tanpa nyawa, tapi dia tetap hidup dan dia bisa memberi hidup untuk membangkitkan, dia bangkit dari kematian itu gitu. Mantap. Ya. Mantap Sobat Podcast, ini luar biasa ini. Nah, kemudian pertanyaan yang juga cukup menggelitik Pak. Ketika kemudian Yesus bangkit dari kubur itu ya, itu sebenarnya dia naik ke surga itu. Ya, sebenarnya ada topik yang berbeda, cuman sekaligus biar ini tuntas begitu. Kira-kira sering kita mendengar katanya tubuh kemuliaan. Itu apa sih Pak? Apa yang dimaksud itu kira-kira? Ya, begini. Kebangkitan Yesus itu menunjukkan kepada kita, nanti kalau kita pun suatu saat dibangkitkan dari kematian, seperti itulah tubuhnya. Nah, tubuh Yesus setelah dia bangkit dari kematian ini punya kualitas yang berbeda dengan tubuh manusia pada umumnya dan dengan tubuh dia sebelum dia mati. Kualitas yang berbeda ini apa? Dia bisa makan, bisa disentuh, seperti halnya tubuh manusia pada umumnya. Tapi dia tidak dibatasi oleh pintu, dinding. Jadi dia bisa menembus dinding. Dia tidak dibatasi lagi. Nah, inilah tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Setelah manusia fana ini nanti mati dan di kemudian hari kita dibangkitkan, dikatakan dalam Alkitab orang yang menerima Yesus itu akan bangkit seperti kita mati dalam Kristus dan kita akan bangkit dalam Kristus. Maka kita akan memiliki tubuh kebangkitan yang sama seperti yang dimiliki Yesus. Nah, itu dia Pak. Itu yang juga sering menjadi pertanyaan bagi banyak orang kan. Karena ketika kita membaca dalam catatan-catatan Injil kan, Kristus tubuh yang bangkit itu juga masih bisa makan. Itulah menjadi prototipe dari tubuh jemaat Tuhan, gitu ya. Betul. Begitu nanti ketika kita bangkit dari kubur dibangkitkan gitu ya. Oke Pak Joseph, ini kemudian konsep yang demikian hebat ini, ya konsep yang demikian menarik, sebenarnya logis juga walaupun memang kita susah ya logika Allah yang maha besar itu, tetapi setidaknya penjelasan Bapak tadi penjelasan yang logis ya. Namun demikian kita menyadari banyak juga ya yang memperdebatkan, banyak juga yang menggugat. Kira-kira supaya ini Sobat Podcast pada tahun ini Pak, sejak abad pertama hingga kini itu kalau boleh disebutkan beberapa gugatan terhadap Yesus itu Pak. Ya, begini Pak, ada beberapa kelompok, saya katakan ada kelompok atau kutub yang memanusiakan, yang menempatkan Yesus hanya manusiawi tapi tidak ilahi. Ada kutub yang menempatkan Yesus hanya ilahi tidak manusiawi. Ada yang ada
jalan tengah katakan yang menempatkan manusia Yesus setengah manusia, setengah ilahi. Nah, ini gampangannya begitu. Ya, ya. Padahal yang kita yakini Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya Allah. Jadi sepenuhnya manusia sejati dan Allah sejati. Tapi tadi ada kelompok yang menjadi katakan perbincangan dan serangan-serangan selama sepanjang sejarah gereja. Yang pertama tadi yang saya katakan Yesus hanya dilihat dari sudut pandang manusiawi. Ya, ini misalnya kaum Ebionit. Ya, kaum Ebionit, mereka hanya mengatakan ya Yesus itu manusiawi, nabi, guru, seperti itu. Dia bukan Allah. Ini kelompok Ebionit. Itu di abad-abad pertama. Tapi di abad-abad ke-19-20 ada juga kelompok-kelompok yang hanya menganggap Yesus itu hanyalah manusiawi. Dia hanyalah guru agung, dia hanyalah seorang ya tokoh di Israel. Ada di abad-abad ke-19-20 itu ada. Kemudian kalau yang kutub yang satu lagi itu kelompok Doketis. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus itu hanya ilahi. Jadi keberadaannya yang bisa dilihat oleh manusia itu seperti hantu yang menampakkan diri, begitu. Jadi kalau dia mau melenyap ya bisa melenyap, kalau dia mau pindah tempat langsung pindah tempat bisa. Jadi dia bukan manusia seutuhnya, hanya Allah yang bisa menampakkan diri sewaktu-waktu. Itu kaum Doketis. Ya, jadi dia mengabaikan kemanusiaan Yesus. Ya. Ada nih yang setengah-setengah nih. Yang setengah apa Pak? Jadi, ini adalah kelompoknya dari Arianisme. Jadi dia menempatkan bahwa Yesus itu lebih unggul dari manusia pada umumnya. Dia memiliki katakan kualitas natur yang lebih dari manusia. Tapi dia bukan Allah. Jadi dia setara dengan para malaikat lah, katakan seperti itu. Sudah dikatakan manusia setengah dewa. Ya, jadi kelompok ini manusia lebih unggul, tetapi lebih rendah dari. Ya, lebih rendah dari Allah gitu. Ya. Dan di abad sekarang ini juga ada. Cuman kalau saya sebutkan namanya nanti kelompok ini kurang tepat. Tapi ada kelompok yang mengatakan Yesus itu lebih unggul dari manusia, tapi dia bukan Allah. Jadi setengah-setengah gitu. Ya, ada kelompok yang manusia setengah dewa tadi. Ya. Kelompok kira-kira seperti itu ada. Kalau boleh dikatakan ini agak kurang tegas Pak ya. Kalau boleh dikatakan, kalau saya boleh pakai bahasa yang agak sarkasme gitu, ya malah banci ya. Laki bukan, perempuan bukan. Jadi mereka menganggap manusia itu setara dengan para malaikat. Jadi malaikat itu kan lebih rendah dari Allah, tapi dia memiliki natur yang lebih tinggi dari manusia. Ya, itu ada kelompok seperti itu. Iya. Ya, yang sering kita dengar juga Pak di sekitaran kita ini, Yesus Tuhan kok manusia. Padahal ada satu pemahaman yang umum dimiliki ya, Tuhan itu namanya Tuhan ya, Tuhan tuh Kristus kok disebut manusia, kok Tuhan kok manusia. Padahal Tuhan itu kan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana Pak kira-kira bisa menjelaskan hal ini? Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Baik. Ya, memang kata-kata anak di sini mungkin bagi beberapa orang disalahpahami sebagai keturunan begitu ya. Ya, sebagai keturunan. Tetapi kata anak yang dilekatkan pada Yesus sehingga dia disebut sebagai anak Allah itu bukan keturunan Allah. Tapi itu sebagai katakan predikat di mana Allah yang mengambil rupa seorang bayi, lahir sebagai seorang bayi. Dan kalau kita telusur di dalam silsilah Yesus di dalam Matius pasal 1 ya, di sana kalau awal-awal ya dikatakan Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub dan seterusnya, sampai kepada Yusuf tidak dikatakan Yusuf memperanakkan Yesus, tidak. Ya, Yusuf adalah suami dari Maria yang melahirkan Yesus. Jadi Yesus itu bukan diperanakkan. Jadi ada perbedaan istilah yang dipakai untuk menjelaskan silsilah di atas Yesus sampai pada Yusuf ya. Iya. Melahirkan dan yang di atas memperanakkan, tapi Yusuf suami Maria.
yang melahirkan jadi Maria. suami Maria yang Melahirkan melahirkan Yesus. Yesus. Jadi memang Yesus dilahirkan, betul. Ya. Tapi bukan diperanakkan. Nah, ini menarik Pak ini, supaya sobat podcast juga paham itu. Jadi antara melahirkan dan memperanakkan itu berbeda ya Pak ya. Beda. Terminologi yang berbeda ya. Berbeda. Ya. Yesus memang dilahirkan sebagai manusia. Dan kita kan tahu bahwa proses konsepsi atau kejadian Yesus sebagai manusia ini tidak ada campur tangan laki-laki. Tidak ada campur tangan Yusuf. Dan juga di dalam Injil Yohanes dikatakan bukan oleh keinginan laki-laki. Jadi dalam Injil Lukas juga dikatakan oleh Roh Kudus. Itulah artinya keberadaan Yesus dalam kandungan Maria. Sehingga dia lahir itu tanpa campur tangan laki-laki atau bukan, dengan bahasa lain bukan diperanakkan. Karena memang dia Allah yang mengambil rupa manusia. Jadi itulah yang menjadi titik poin Pak ya. Betul. Jadi bukan diperanakkan tapi dilahirkan. Jadi istilah anak itu kita perlu pahami. Kadang-kadang dalam bahasa sehari-hari saja kalau saya analogikan, kita bilang ada anak tangga. Nah, anak tangga itu bukan berarti tangga melahirkan anak, memperanakkan anak gitu, bukan. Itu suatu pelekatan bahwa ya ini bagian dari tangga yang lebih kecil. Ada anak kunci. Kunci tidak beranak ya Pak? Bukan berarti kunci beranak begitu. Jadi ketika kita katakan Yesus adalah anak Allah, ini adalah pribadi Allah yang berwujud sebagai anak yang lahir. Yang lahir ya. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan? Ya, Allah menjadi manusia atau Sang Firman menjadi manusia. Ya, tadi sudah dijelaskan di depan. Memang urgensinya karena sebagai korban penebusan dosa. Sekarang bagaimana bisa menjelaskan secara sederhana Pak, lebih spesifik lagi, mengapa menjadi manusia, nggak menjadi yang lain, Firman? Ya memang rencana Allah keselamatannya itu adalah bagi manusia. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa manusia yang akan ia selamatkan. Jadi kalau memang manusia akan diselamatkan, maka yang paling pas adalah dia datang sebagai manusia. Kalau datang sebagai sebagai katakanlah gajah begitu. Manusia bingung Pak ya, nggak ada bisa ngomong ya. Bukan hanya bingung, artinya nggak level. Ini keren Sobat Podcast. Mengapa Tuhan Yesus itu Tuhan menjadi manusia? Karena diselamatkan manusia. Jadi kalau jadi kambing ya nggak level ya. Jadi gajah nggak level ya, menjadi manusia. Nah, sekarang begini Pak, ada banyak yang juga menggugat Yesus Tuhan. Itu kan kata-kata dari Rasul Paulus, kata-kata dari Paulus. Itu kan kata-kata dari pengikutnya. Orang Yesus sendiri nggak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, nggak pernah menyuruh nyembah dia sebagai Tuhan. Kira-kira apakah ada bukti Alkitab yang menyatakan ketuhanan Yesus itu Pak? Ada, jelas ada. Ada Pak ya? Ya, begini, memang pada saat Yesus sebagai manusia, maksudnya melayani di bumi sebagai manusia, sekalipun dia adalah Allah, saya katakan dia Allah yang mengenakan rupa manusia. Dia tidak kehilangan keilahiannya, tapi dia mengenakan rupa manusia. Nah, kalau dia mengenakan rupa manusia, kemudian dia menyatakan aku Allah, ya bubar dong rencananya. Ini sederhananya dulu nih ya, ini kasih analogi. Ini misalnya ada seorang raja, dia pengen tahu kondisi pasar, dia datang ke pasar, tapi dia sengaja memakai pakaian rakyat biasa. Nah, kalau dia berpakaian rakyat biasa, lalu dia bilang aku ini raja, ya bubar dong rencananya dia untuk mengetahui atau untuk melawat rakyatnya. Jadi ketika Yesus sebagai manusia melayani di muka bumi ini, dia memang tidak menyebutkan dirinya sebagai Allah. Jadi dirinya nggak disebutkan. Tetapi satu hal yang kita perlu catat, dia tidak menolak ketika muridnya, contohnya Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, lalu Thomas sujud menyembah kepada Yesus. Dia nggak menolak. Kalau dia adalah manusia, dia pasti menolak. Jadi walaupun tidak ada bukti literal atau eksplisit ya, Yesus menerima pengakuan Thomas. Yesus menerima pengakuan Thomas. Dan statement Yesus juga,
Ya, yang perlu kita pahami, sebelum Abraham ada, Ya, aku ada. aku ada. Ya. Ya, sebelum selalu katakan aku ada. Nah, pada dalam konsep orang Yahudi, aku ada itu adalah nama. Nama ya. Nama dari Allah mereka, Yahweh. Yahweh. Yahweh Ya. itu artinya aku ada. Aku ada. Kepada Musa dia berkata, aku adalah aku ada. Sayang dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan aku adalah aku. Ya. Ya, kalau kita mau cermati, aku adalah aku ada. Aku ada. Katakan kepada orang Israel bahwa aku ada. Nah, ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada, itu kena dua sisi. Satu sisi bahwa dia memang sudah ada, dan sisi lain sebenarnya dia menyatakan aku ini Yahweh. Yahweh. Aku ini Allah, Iya. gitu. Tapi itu tidak bisa dipahami. Tapi sebagian orang Yahudi yang tidak setuju dengan Islam dianggap bisa menghujat Allah. menghujat Iya, Allah, ya. iya kan di situ. Iya. Iya. Kemudian ya masih kalau di Alkitab, apakah buktinya Yesus Allah? Cukup banyak. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan prerogatif Allah. Misalnya mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Iya. Pak, ya. Dan ada beberapa hal. Ya kalau saya bicarakan di sini nanti jadi panjang waktunya gitu Iya. ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi tetap ada Pak ya, kalau digugat orang katanya Yesus bukan tidak ada bukti Alkitab yang menyatakan Yesus bukan Allah, itu keliru Pak ya. Berarti itu ibaratnya pemahamannya kurang komprehensif. Ya, kalau orang umum bisa bilang tuh dolane kurang adoh, tuh, mainnya kurang jauh. Ya. Begini Pak, Ya. suatu pernyataan kalau tidak ada bukan berarti itu tidak ada. Tidak ada. Misalnya, Ya. misalnya ada orang bikin biografinya Pak Patok. Ya. Ya. Ternyata dalam biografinya ini tidak pernah disebutkan, maaf, Ya. Pak Patok ke kamar mandi. Ya, bukan berarti saya nggak pernah ke kamar mandi. Ya. Gitu dong. Jadi kalau tidak secara eksplisit dituliskan Yesus adalah Allah, bukan berarti dia, tapi ada tindakan-tindakan. Nah, misalnya dalam biografinya Pak Patok tadi ada cerita begini, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang Pak Patok pernah ke kamar mandi. Kan contoh seperti itulah Pak. Iya. Gitu. Baik Pak Joseph, luar biasa, ini memang perbincangan yang sungguh menarik, yang memang ya susah untuk diterima secara logis, tapi bukan berarti tidak logis. Siang hari ini kita sudah mengupas tuntas hal-hal berkaitan dengan itu. Kalau mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, hanya sedikit saja. Intinya buat pendengar atau pemirsa Sobat podcast. Sobat podcast ya. Untuk sobat podcast yang sudah percaya Yesus adalah Allah sekaligus manusia, tetap jangan goyah. Ya. Jangan goyah, karena itulah jaminan yang membuat kita kelak bisa terhubung kepada Bapa. Amin, amin. Dan kalau sobat podcast yang belum menerima hal ini, biarlah pembicaraan pada saat ini bisa membuka pengertian, pemahaman, sehingga bisa menerima Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Mantap, luar biasa. Sehingga kita kelak terhubung dengan Allah di surga, kita mati tahu arah kita mau kemana. Ya, keren Pak Joseph. Sebenarnya perbincangan kita sungguh menarik, dan tema-tema seperti ini memang tidak habis kalau kita perbincangkan. Namun karena waktu jualah yang harus memisahkan kita, maka sobat podcast, akhir daripada perbincangan kita mengenai Yesus Tuhan kok manusia tadi sudah dikupas begitu banyak. Yesus Tuhan kok manusia, ya karena dia sifat ilahi yang harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Digugat oleh berbagai golongan, Yesus tetap Tuhan dan manusia. Diakui atau tidak akui, Yesus tetap Tuhan, ya, yang pernah menjadi manusia. Demikian sobat podcast perbincangan kita siang hari ini. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan Paulus Purwoto dalam program Ngobrolin Alkitab bersama Tivara. God bless you all. Tuhan memberkati.